Halo guys, selamat datang kembali di Indo Today. Pesawat anti-gerilya atau counter-insurgency yang sering kita kenal dengan istilah COIN, sekaligus pesawat serang ringan, merupakan salah satu elemen paling vital dalam doktrin militer modern. Meski secara ukuran tidak sebesar jet tempur multirole kelas berat, jenis pesawat ini justru dikenal sangat gesit, hemat biaya operasional, namun tetap memberikan presisi yang luar biasa ketika diterjunkan di medan sulit. Pesawat jenis ini menjadi tulang punggung utama, terutama untuk menghadapi gangguan keamanan bersenjata dan konflik intensitas rendah yang membutuhkan kehadiran udara secara berkelanjutan. Relevansi pesawat ini kembali terlihat belum lama ini, ketika TNI Angkatan Udara menurunkan pesawat A-29 Super Tucano dalam operasi pengamanan di wilayah Papua. Langkah tersebut membuktikan bahwa di era teknologi siluman dan rudal jarak jauh sekalipun, pesawat anti-gerilya masih memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Kemampuannya untuk terbang rendah dan lambat memberikan keunggulan dalam identifikasi target di darat yang seringkali bersembunyi di balik rimbunnya hutan. Menariknya, Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengandalkan platform udara jenis ini. Sejumlah negara di kawasan juga memiliki armada pesawat serupa dalam jumlah signifikan. Lantas, negara mana saja yang memiliki kekuatan terbesar dan paling aktif mengoperasikannya? Mari kita bedah ulasan lengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Indo Today. Selain itu, Myanmar juga mengoperasikan Karakorum K-8 sebanyak sekitar 50 unit. Pesawat ini berfungsi ganda sebagai pelatih lanjut sekaligus pesawat serang ringan, yang dikenal sangat lincah dan mudah dirawat di pangkalan darurat. Masih dari produsen Tiongkok, terdapat FTC 2000G atau Guizhou JL9 sebanyak 12 unit yang mulai memperkuat armada mereka sejak tahun 2022. Tak ketinggalan, sejak 2017, Myanmar juga mengandalkan Yak-130 buatan Rusia dengan jumlah aktif sekitar 18 unit. Pesawat ini memiliki avionik modern yang mampu mensimulasikan karakteristik jet tempur generasi keempat, namun dalam paket yang lebih ekonomis. Dengan total armada mencapai sekitar 104 unit, Myanmar memegang posisi sebagai pemilik armada serang ringan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Berbicara mengenai kekuatan di tanah air, TNI Angkatan Udara memiliki kombinasi yang terbilang sangat ideal antara pesawat bermesin turboprop yang tangguh dan jet ringan yang cepat. Di lini turboprop, andalan utama kita adalah EMB 314 A-29 Super Tucano sebanyak 13 unit aktif yang ditempatkan di Skuadran Udara 21, Malang. Pesawat buatan Brasil ini dirancang khusus untuk misi kontra pemberontakan dengan efisiensi bahan bakar yang sangat baik, memungkinkan mereka berpatroli dalam waktu lama di atas wilayah sasaran. Pada kategori jet ringan, Indonesia mengoperasikan T-50I Golden Eagle sebanyak 13 unit, dengan tambahan pemesanan unit baru yang sedang berjalan. Pesawat hasil kolaborasi Korea Selatan dan Amerika Serikat ini sangat efektif untuk misi intersepsi ringan dan dukungan udara di wilayah yang tidak memerlukan jet tempur berat seperti F-16 atau Rafale. Tak hanya itu, Indonesia juga masih mempertahankan jet serang ringan legendaris asal Inggris, yaitu Hawk 200 sebanyak 21 unit dan Hawk 109 sebanyak 7 unit. Selama puluhan tahun, keluarga Hawk ini telah membuktikan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan udara kita. Secara keseluruhan, total armada serang ringan Indonesia mencapai sekitar 60 unit, yang dinilai mampu memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi ancaman berskala rendah hingga menengah di seluruh pelosok Nusantara. Selanjutnya, kita lihat Angkatan Udara Filipina. Negara tetangga ini dikenal memiliki armada yang sangat efisien dan tangguh dalam misi kontra pemberontakan di wilayah pegunungan yang terpencil. Di lini modern, mereka juga mengandalkan A-29 Super Tucano sebanyak 6 unit dengan rencana penambahan unit di masa mendatang. Untuk kategori jet, Filipina sangat mengandalkan FA-50PH Golden Eagle sebanyak 11 unit aktif. Pesawat ini seringkali menjadi satu-satunya aset udara tercepat mereka untuk misi patroli maritim dan serangan taktis.
Filipina juga masih mengandalkan pesawat latih bersenjata legendaris seperti SF-260 sebanyak 19 unit. Meski terlihat kecil, pesawat ini memiliki catatan operasional yang panjang dalam mendukung operasi di wilayah selatan Filipina. Secara total, Filipina mengelola sekitar 57 unit pesawat dalam kategori ini. Angkatan Udara Thailand juga tidak kalah kuat. Mereka memilih kombinasi antara revitalisasi pesawat lawas dan platform modern yang ekonomis. Thailand mengoperasikan pesawat Alpha Jet asal Jerman sebanyak 14 unit yang telah menjalani program modernisasi sistem agar tetap relevan. Untuk kebutuhan masa depan, Thailand mengandalkan T-50TH Golden Eagle sebanyak 14 unit yang dibekali avionik canggih dan muatan senjata yang memadai. Yang cukup unik, Thailand masih setia menggunakan Fairchild AU-23A Peacemaker sebanyak 14 unit. Pesawat ini adalah legenda dalam operasi anti-gerilya karena kemampuannya lepas landas dari landasan yang sangat pendek. Sejak 2024, Thailand juga mulai menerima Beechcraft 86 Wolverine untuk memperkuat patroli perbatasan mereka. Total armada Thailand saat ini berkisar di angka 50 unit. Terakhir, kita lihat Vietnam yang memiliki kombinasi pesawat latih bersenjata yang cukup solid. Andalan utamanya adalah Aero L-39 Albatros buatan Republik Ceko. Vietnam mengoperasikan versi lama sebanyak 17 unit dan mulai beralih ke generasi baru L-39NG atau Skyfox sebanyak 12 unit. Pesawat ini sangat populer secara global karena kemampuannya membawa bom ringan dan senapan mesin otomatis. Selain itu, Vietnam juga memperkuat diri dengan Yak-130 buatan Rusia sebanyak 11 unit. Secara keseluruhan, kekuatan serang ringan Vietnam berada di angka 40 unit, yang fokus utamanya adalah pelatihan pilot sekaligus memberikan dukungan udara di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Itulah gambaran komprehensif mengenai kekuatan pesawat anti-gerilya dan serang ringan di kawasan Asia Tenggara pada awal 2026 ini. Dari Myanmar yang paling aktif secara operasional, hingga Indonesia dengan kombinasi teknologi yang sangat seimbang. Setiap negara menunjukkan bahwa meskipun teknologi jet siluman terus berkembang, kebutuhan akan pesawat yang murah, lincah, dan akurat di medan gerilya tetap tidak tergantikan. Pesawat jenis ini adalah solusi paling rasional untuk menjaga kedaulatan di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis berat. Menurut kalian guys, apakah Indonesia perlu menambah lagi jumlah Super Tucano untuk menjaga wilayah perbatasan yang luas? Atau sebaiknya kita lebih fokus pada pengembangan drone serang bersenjata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Indo Today dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.